Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Pada sore hari ini aku berada di Jakarta Barat, tepatnya di Terminal Grogol. Hari ini aku akan balik menuju ke arah Jogja, naik bus yang bisa dibilang ini pendatang baru yang dulu sempat jalan Jakarta-Jogja pakai unit biasa aja mungkin menurutku. Tapi sekarang dia menghadirkan double decker teman-teman. Saat ini dia ada 2 double decker yang dijalankan di rute Tangerang menuju ke Yogyakarta, yaitu PO Brata Yudhistira. Dia kalau nggak salah beli X-nya Primadona yang dulu pernah jalan Makassar Toraja dan sekarang dijalankan Jakarta-Jogja, cuman di repaint tapi bagian interiornya masih. Nah ini yang jadi menarik karena seatnya juga nggak diganti teman-teman, karena untuk seatnya itu dia spek standarnya Celebes yang mana tuh tebel-tebel banget. Busnya tadi startnya dari Pasar Kemis, dia rutenya Kalideres dan sekarang menuju ke arah Grogol sini. Sebelum bisa datang, kita lihat-lihat dulu apa aja yang ada di terminal Grogol pada sore hari ini. Let's go. Ini barusan masuk ada MJPM Floresita yang warnanya pink salmon. Tujuan ke Jepara, depannya juga ada Muji Jaya yang sleeper. Hari ini di terminal Grogol lumayan rame penumpangnya teman. Yang masuk lumayan rame. Untuk terminal Grogol ini terminalnya nggak begitu gede. Di sana bisa kita lihat beberapa agen-agen bus, ada Mekar Prima, PO Waspada, Merdeka, lalu ada bus M Dewantara, Mawar, ada Gunung Harta, Rosalia Indah, Budiman dan lain sebagainya. SJM Pak, yang Jetbus 5, nickname-nya Kusa. Kayak tujuannya ke Tirtomoyo deh ini. Ya ini seingatku dia pakai Hino RM280. X-nya TVD. Sumber Jaya Makmur, pendatang baru di rute Jabodetabek Wonogiri. Sumber Jaya Makmur lagi, ini yang kombi Fusion dengan bodi New Armada Skylander R25. Bus asal Tirtomoyo. Oh ternyata jalurnya Grogol semua ya. Oh yang Pondok Pinang yang kombi teman-teman, yang kombi Avante. Ini kalau nggak salah sasisnya Hino RM deh. Kalau yang aku pernah naik itu sasisnya Mercy 1626. Ini Muji Jaya udah pada maju. Dan untuk agennya Brata itu jadi satu sama SJM infonya, berarti agak di depan sana. Sinar Jaya dengan bodi jetliner. Udah populasinya nggak banyak nih karena karoserinya udah tutup, Rahayu Sentosa. Biasanya kayak gini dengan kursi-kursi yang tipis TB Ina gini, dia rutenya ke Ngapak teman-teman, kayak ke Wonosobo, Purwokerto, Purbalingga dan lain sebagainya. Muji Jaya rame banget. Santika berangkat yang seat 111. Oh depannya maju muda. MJPM. Kemarin aku naik yang seat terbaru, yang apa ya, Premier apa Private Lounge. Ini maju muda. Iya. Weh, konten juga? Iya. Oke, siap. Aku kamera berdiri ya. Oke, siap, G. Nah, ini. Kenapa? Brata. Mas, siap, G. Di sini teman-teman. Oh, Ponorogo maju muda ini. Jadi satu sama SJM katanya ya? Itu. Oke. Angkat dulu Kak. Oke. Emang double decker nggak bisa masuk sini? Di dalam? Itu nyangkut kabel Kak. Nggak bisa Kak. Oh, iya. Kalau muternya juga susah Kak. Motornya susah? Susah. Oke. Berarti di pinggir jalan sini nanti? Jalan Oke. Pohon-pohonnya ranting-ranting banyak Kak. Oh, berarti double decker selama ini di luar ya berarti? Keluar semua. Oke. UHD bisa. UHD bisa? UHD bisa, UHD. Oh, nggih, siap. Saya masih awam di sini, masih beberapa kali kok. Kita sekarang menuju ke agennya Brata yang jadi satu dengan SJM, Sumber Jaya Makmur. Tuh lokasinya di sini. Agen-agennya di sebelah sini teman-teman. Nah, satu grup nih. SJM, Cipto, Royal sama Brata Yudhistira di bagian bawah sini. Nomor WA-nya untuk agen Grogol di sini. Lokasinya dekatnya Santika dan sampingnya Sahala serta Utrans.
suasana di Terminal Grogol sore hari ini. Bisa nggak masuk di sini ya, di luar ya? Oh, depan sini. Oke. Karena dia double decker nggak bisa masuk di Terminal Grogol. Matur nuwun. Tiketnya seperti ini. Nah, Brata Yudhistira double decker. Oke. Kita ada di seat yang atas, teman-teman. Sebetulnya yang bawah juga menarik, cuman aku pengen ambil gambar di atas aja sih. Untuk tiket aslinya kayak gini. Sebetulnya tiketku itu bisa dicetaknya di Priok karena titikku kemarin tuh di Priok. Cuman aku memindahkan konfirmasi ke kantor untuk memindahkan titik naikku itu di Terminal Grogol karena lokasiku dekat di Grogol dan nggak memungkinkan untuk menuju ke Priok. Jadinya aku di sini, tiketnya seperti ini. Nanti aku insert tiket yang bisa di print, biasa di print gitu. Berlian Jaya, kayaknya ex Sembodo deh ini. Di model livery kamuflase, jadi sekilas ini kayak sleeper teman-teman, padahal bukan sleeper. Ini antara ke Purwodadi sama ke Jepara. Tapi kayaknya Berlian Jaya ini ramenya di wilayah Purwodadi deh. Tapi jam segini jam-jamnya Jepara sih. Nah, buat kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar ini bakal jalan kemana nih. 17.13 dikasih tahu sama teman-teman di sini kalau bisku udah nyampe. Lah, itu bisnya. Brata Yudhistira. Nggak ngerti kok, nggak ada ngabari. Wes ya, makasih ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, Mas. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Oke, ini masuknya lewat mana lagi? Sini. Oke, siap. Nah, ini bisnya. Pak, oke. Lewat lagi nggih? Oh, ke tengah nggih. Oke. Kita masuk. Wah, mau nge-review juga susah nih. Oke. Mas, misi nggih? Nggih. Yang sini masih kosong? Kosong. Tak lihat dulu, Mas yo. Oke, siap. VVIP room. Kita coba lihat. Wah. Sangar. Ya, tahu gitu di bawah aku tadi yo. Anjay. Kursinya kayaknya elektrik deh ini. Oh iya, elektrik cuy. Nggak ada slipernya depan, jadi mentok. Ini bisa longgar dan leluasa banget. Tarifnya aku masih belum tahu, belum copy, nanti aku insert ya. Oke, kayak gini. Menyenangkan sekali sih ini. Untuk di sebelah sini bisa kita lihat longgar banget, ada colokan listriknya, tempat naruh barang di sini. Di sebelah sini juga ada karena nggak ada slipernya. Jadi tempat tidur kru di sebelah sini, teman-teman. Pakai Mercy 2542. Ini ada tatakannya, misalnya kita mau makan, minum di sini, ada colokan listriknya di sini. Lalu di sini juga ada bantal, selimutnya bed cover kayak gini. Total ada 6 seat sleeper. Dan ini dipisah dengan sekat, teman-teman ya. Mumpung masih terang, kita review aja. Oh, ini ada snacknya dan toiletnya di sini. Ada orang. Kita coba nyalain. Nah, kayak gini toiletnya. Nggak bisa nyala. Kayaknya ini kan bus X Sulawesi. Jadi kemarin pas masuk karoseri Piala Mas dikasih toilet sendiri. Posisinya lega banget di sini.
Tutup. Kita naik ke sini. Wah, ini dia nih teman-teman kursinya. Ngeri. Kursi khas Celebes. Kita ada di 1A di depan. Nah, kayak gini. Wah, menyenangkan sekali. Cuman colokan listriknya cuma ada di sana. Di sini nggak ada. 17, 19 berangkat. Nih teman-teman pada hunting di sini nih. Oke, siap. Snack. Matur nuwun. Ini lintasannya mana aja, Mas? Solonya Semarang, Bawen. Solo bisa? Bisa Solo, Klaten, Prambanan. Oh, Delanggu, Delanggu. Salatiga bisa. Terus Jogjanya parkir pundi niki? Niki ten Klaten. Oh, parkirnya Klaten. Iya, Jadi Klaten. abis nganter ke Jogja balik Klaten. Klaten. Starte Klaten. Nggih. Oh, nggih siap. Oke. Starte kalau dari timur jam berapa, Pak? Mas? Jam 3 Jam 3 sore. Oke, siap. Nanti servis makannya di mana? di rest area 102 Taman Lestari. Oke, siap. Matur nuwun. Aku nanti paling turun Solo bisa ya, Mas ya? Oh, bisa nanti. Oke. Ini kita lagi puter ya, teman-teman. Di mana nih? Roxy tulisannya. Wah, macet tuh. Nah, awalnya sih aku mau ke Priok. Tapi kalau di Priok juga misalkan tak kejar pun udah gelap, teman-teman. Jadi kita nggak bisa nge-review interiornya secara lengkap. Dia ini menggunakan kursi dari Rimba Kencana yang di custom spek khusus Celebes. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah naik bus di Makassar Toraja, Makassar Palu, Makassar ke arah Sorowako, Timampu, Awandula sampai ke Palopo. Nah, kursinya tebel-tebel teman-teman, dan di sana itu nggak ada toilet. Makanya kalau PO bus yang beli X-nya Celebes biasanya ditambahin toilet di karoseri, dimasukin karoseri dulu kayak gini. Dan lihat nih kursinya, tebel banget. Ini loh, 1 jengkal ada nih. Wah, dan empuk banget asli. Bisa kita lihat di sini, dan itu masih ada logonya Primadona. Loh. Aku nggak tahu ya, ini dulu yang warnanya biru atau yang warnanya merah. Soalnya Primadona itu ada yang biru, merah, sama yang warna kuning, teman-teman. Kursinya bener-bener tebel. Cuman ya kotornya enggak, cuman minus pemakaian aja sih ini. Ini kursinya total ada berapa nih, kita lihat ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti di deck atas totalnya ada 16 kali 2, 32 seat aja. Yang bawah ada 6, 32 tambah 6 total 38 seat, teman-teman. Dan bisa kita lihat jarak antar seatnya lumayan longgar. Infonya penumpangnya hari ini nggak begitu banyak karena bus ini tuh banyaknya besok. Ini kan hari Sabtu nih, besok Minggu dari Jogja pasti ramai karena malam Senin, orang-orang pada balik kerja. Ini warnanya beda sendiri nih. Untuk yang unit ini dia nggak ada sleepernya, tapi untuk yang sekarang dari Jogja ke arah Jakarta itu ada sleepernya. Emang unik nih. Tangganya dibuat agak mundur gini, teman-teman. Terus ada bel, kalau misalkan kalian pengen berhenti tinggal tekan bel di sini aja, nanti krunya akan menghampiri kita. Halte Transjakarta Grogol Reformasi. Jam-jam segini jam-jam macet. Kita balik aja ke depan lah. Gak ada yang menarik di belakang sini, sama aja. Kita udah review secara singkat
untuk interiornya dan eksteriornya mungkin kita akan ambil gambarnya ketika pas di rumah makan atau ini pas nanti berhenti di terminal Tanjung Priok. Info dari masnya tadi, 1D ada orangnya, 1C nggak ada orangnya. Kita pinjem 1C dulu untuk ngecas. Nah, di situ ada chargernya. Soalnya di sini nggak ada, teman-teman. Dan mumpung ini lagi macet-macetan, kita lihat snacknya isinya ada apa aja ya. Ini ada roti ZC roti 1, lalu ada air mineral Cleo dan permen. Nah, kayak gini. Isinya ada permen, ada Cleo, dan ada roti isi krim. Wah, terang banget. Di sebelah sana ada brief tujuan ke Jogja juga. Ini Grogol. Oh, yang sebelah sini kalau nggak salah Harapan Jaya sama Nusantara, teman-teman kayaknya. Iya nggak sih? Ah ya bener, Harapan Jaya sama Nusantara, halte Jelambar. Oh, ada Mahardika Tronton nih, Volvo GA 735 dari Kota Bumi tujuan ke Purwantoro. Spesialis tronton kenceng nih. Kita putar balik teman-teman untuk masuk ke tol. Jadi kita ngelewatin depannya kantornya Harapan Jaya Grogol dan kantornya Nusantara yang ada di Daan Mogot. Kalau misalkan kalian mau naik NS01 itu dari sini startnya. Nah itu Harapan Jaya sama Nusantara kayak di sini deh. Kita langsung belok kiri masuk ke tol. Sebelah sini tuh banyak banget shuttle-shuttle ke Bandung, ke Semarang, ada Daytran, Arnes, dan Kencana. Dulu pernah naik Kencana, naik shuttle dari Jakarta ke Solo via Semarang, teman-teman. Nanti aku cantumin di sini ya. Lumayan tuh, tapi harganya cukup mahal sih, 350.000. Dan di depan kita udah ketemu sama kemacetan. Wah, dari atas macet, dari sini juga macet. Banyak banget bus yang ketahan macet di sini. Sekarang jam menunjukkan pukul 18.21. Kita sekarang ada di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, enaknya di Terminal Tanjung Priok ini, dia tuh terkoneksi dan integrasi antar modanya bagus banget. Karena di depan sini, ini adalah stasiun kereta api Tanjung Priok. Misalkan kalian dari seluruh Jabodetabek yang terkoneksi atau ada rel kereta apinya dan ada jaringan komuter lainnya, bisa langsung menuju ke sini, teman-teman. Nih, ini stasiun Tanjung Priok, tinggal keluar jalan kaki dan itu adalah Terminal Tanjung Priok. Enak tau. Dan misalkan kalian mau lanjut ke pulau mana gitu, itu udah Pelabuhan Tanjung Priok. Bisa kita lihat keberangkatan malam hari ini. Wah, ini bis-bis tujuan ke Malang banyak nih. Ada Agra, ada Harapan. Ini dari PO Haryanto. Jam segini tujuan kemana ya? Kalau Madura harusnya udah berangkat sih. Terakhir M-Trans jam 5 apa ya? Itu ada Sinar Jaya 69 RF. Oh, dia parkir di sini, teman-teman. Kita ambil gambar dulu, kayaknya asik deh. Kita coba lihat dari sebelah kanan ya. Ini aja Muji Jaya yang pink tadi, Floresita. Ada Harapan Jaya Mercy 1626 kelas VIP. Ramai juga ya ternyata Terminal Tanjung Priok jam-jam maghrib gini, tujuan ke arah Malang dan Jepara, Muria, Surabaya.
Akhirnya kita bisa mengabadikan eksterior bus ini ketika parkir di terminal Tanjung Priok. Ya walaupun udah gelap tapi nggak apa-apa lah. Bus ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OC500 RF 2542 dengan bodi Highlander Aerodeck yang lahir dari karoseri New Armada pada tahun 2018 silam. Secara eksterior nggak banyak yang berubah sejak aku pernah ikut rilisannya pada tahun 2018 silam. Nggak ada yang berubah selain livery yang diganti menjadi warna dasar hitam dengan corak gunungan wayang yang menjadi ciri khas dari PO Brata Yudhistira ini. Satu hal yang aku ingat tentang unit ini, speknya tuh khusus double decker dengan tinggi sekitar 4 meteran aja. Kala itu PO Primadona merancang double decker ini tuh nggak tinggi-tinggi amat karena lintasan yang dilalui antara Makassar hingga Toraja cukup ekstrim serta ranting-ranting pohon dan kabel di tengah jalan yang cukup rendah. Sama-sama double decker, tapi ini bodinya Laksana dan sasisnya Volvo. Kita bodi Armada, sasisnya Mercedes-Benz 2542. Tol Koja Timur 1852 barengan sama Indoren Jogja. Sekitar jam 7 malam, bus berjalan di tol dan melintasi terminal terpadu Pulau Gebang. Sayang banget ya, bus ini tuh nggak ambil penumpang di terminal Pulau Gebang dan emang nggak ada titik naiknya dari Pulau Gebang. Jadi buat teman-teman yang tanya atau penasaran bus ini tuh startnya dari mana? Jadi bus ini tuh startnya dari Pasar Kemis, Tangerang menuju ke Kalideres, Grogol, Tanjung Priok, Bekasi Timur, dan titik jemput terakhir penumpang ada di wilayah Cikarang. Putar balik di SPBU. Aku belum tahu sih agennya Brata di Bekasi Timur sebelah mana. Ini sekarang jam 7:30 malam. Kita ambil penumpang di Bekasi Timur. Di sebelah sini ada Agung Sejati. Ini kayaknya yang Osor deh. X-nya Satria Muda. Pakai bodi Morodadi. Ini Mardika yang ke Purwantoro, Parung. Dari Parung Purwantoro. Oh, agennya sebelah sini teman-teman. Tuh, dari satu sama Mahardika sama Hibah. Sekarang kita udah berangkat jam 19.31. Di sebelahnya ini ada Rosin 141. Oh, ini yang angkatan malam di Stad Bitung itu jam 5:30. Cepet banget yuk. Jam segini udah masuk di Bekasi Timur tujuan ke Malang. Dulu di angkatan pagi, sekarang jadi angkatan malam. Ngisi etol mungkin dia. Di Indomaret Bekasi Timur. Juragan Joker. Loh, saya tahu. Juragan kok bablas yo? Biasanya kan dia masuk situ putarnya. Kok bablas arah Bekasi Timur kota? GTS 98 sama ini yang Volvo UHD nih teman-teman. UHD JB5. Di Bekasi Timur ini banyak banget bus yang masuk untuk ambil penumpang. Di sini tuh semacam muaranya jalur-jalur bus se-Jabodetabek ya. Mulai dari Bogor, Tangerang, Priok dan sebagainya, ketemunya ya di sini. Dan juga Bekasi Timur ini bisa dibilang kantong penumpang yang cukup besar. Jadi hampir semua PO nggak bakal nge-skip tempat ini deh. Ini kita mulai menemui kemacetan teman-teman. Nggak tahu, biasanya di sini tuh lancar loh. Mungkin ada penyempitan jalan, ada perbaikan jalan gitu biasanya. Oh, Juragan 99 tadi tuh berarti dia lewat muter teman-teman. Hindari kemacetan ini. Itu dia tadi maksudnya Cibitung berarti. Ternyata busnya ini keluar di Cikarang untuk ambil penumpang. Setelah tadi kita ngelewatin kemacetan yang
Aku jujur nggak tahu kenapa macetnya. Pas aku mainan HP tiba-tiba lancar aja. Ini sekarang jam berapa nih? 20.32. Untuk akhirnya Berata di mana ya, di Cikarang ya? Atau dekatnya City Trans nih? Bukan di sini. Masih maju, mungkin setelah Kudowarta ya. Oh, di sini teman-teman. Nah, mana tulisannya nggak ada. Oh, dekatnya Harapan Jaya nih. Gerbang tol Cikampek Utama jam 21.34. Sebelah kiri ini ada 59DD. Wah, double deckernya Sinar Jaya yang bawahnya itu kayak pesawat bisnis kelas teman-teman. Dia rutenya ke Poris, Surabaya, Malang. Sekitar jam 10 malam, lampu udah dinyalain teman-teman, dan kita udah berada di rest area kilometer 102. Udah banyak banget bis yang parkir nih. Di sebelah kiri ini parkirannya Damri. Ada Tunggal, Dara, Kupu-Kupu Ayu, PJU, Muji, Sinar Jaya yang sleeper makannya di Taman Lestari teman-teman. Nggak di Taman Selera. Di Sinar Jaya 59DD. Setahu kita servis makannya di mana yo? Apa di sini juga yo? Penuh cuy. Oh, masih ada tempat nih satu. Kita di sampingnya Kencanaku. Sekarang kita turun untuk servis makan teman-teman. Di deck atas ini penumpangnya cuma 4 hari ini. Yang bawah kita nggak tahu. Tadi ada beberapa sih, mungkin yang bawah lebih dari 4 deh, atau malah full seat. Soalnya selisihnya cuma 50.000 nih sama yang bawah. Tadi pas di Grogol yang bawah tuh naiknya ada 3 orang seingatku. Di sebelah timur ini banyak banget bus Mahardika yang lagi parkir. Ini kayaknya Mahardika dari 4 Mahardika yang parkir, 3-nya ini ex Sembodo deh. Oh iya, PT-nya masih Sembodo nih, Semesta Bolo Transindo. Dan unit kita ada di sini teman-teman. Double decker berjajar dengan Kencanaku, Ginu. Nah, yang Jetbus 5 asli. Ini bis kita. Penumpangnya hari ini nggak terlalu banyak dan kayak semua PO penumpangnya juga nggak terlalu banyak. Dan aku tadi lihat beberapa PO juga ngusongi bangku doang, nggak ada yang naik. Karena hari Sabtu ini hari-hari nanggung teman-teman. Di sini ada bus Sinar Jaya. Oh, ini yang Jakarta Prambanan TikTok nih, yang kenceng dulu. Jadi dulu Prambanan langsung nggak ambil penumpang. Sekarang kayaknya ambil penumpang di Klaten atau gimana gitu. Ini nggak ekspres lagi pokoknya ini. Tapi unit TikTok nih teman-teman. Jakarta Jogjanya TikTok. Oh, oke Pak, siap Pak. Untuk Berata Yudhistira servis makannya ada di sini teman-teman. Menu makanannya bisa soto ayam, bisa bakso, bisa pop mie atau nasi prasmanan. Kita nasi prasmanan aja biar kenyang karena aku lapar banget. Misi Pak ya? Iya. Untuk menu makanannya bisa kita lihat di sini ada nasi, ada apa lagi? Bala-bala, kering tempe, kubis sama sop. Buahnya di sini ada semangka dan kerupuk. Oh, masih ada lauknya lagi teman-teman. Kita nanti ambil, dan minumannya ada teh hangat manis. Ayam aja Mas. Terima kasih. Ini apa kalau ini Mas? Hati sapi. Ati sapi. Oke, ini ada telur asin. Minumnya teh hangat manis di sini. Jadi inilah menu makanan yang aku ambil di rumah makan Taman Lestari di rest area kilometer 102. Kalian jangan lupa bawa tiketnya ini, karena tiketnya ini nanti akan ditukarkan oleh seporsi atau sepaket makanan yang udah
pesen oleh PO Brata Yudhistira teman-teman. Jadi rumah makan ini tuh bisa dibilang rumah makan sejuta umat ya, banyak banget yang masuk di sini. Mungkin belasan hingga puluhan PO yang serius makan di sini teman-teman, karena emang tempatnya strategis. Pas nih, ini tadi berangkat kita jam 5, sekarang jam 10, 5 jam perjalanan kena macetnya Jakarta, udah bisa makan di sini. Aku ambil kerupuk, lalu ayamnya dikasih 2 sama masnya tadi, baik banget. Lalu di sini ada sop, kering tempe, dan ini ada kubis. Untuk buah segarnya aku ambil semangka, dan cuman itu aja sih. Tapi ada jelly biasanya teman-teman, tapi jellynya lagi habis. Dan minumnya teh hangat manis. Oke, sekarang kita makan dulu, dan habis ini kita akan sholat lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Solo hingga Jogja. Gak tau sih aku nanti turun Solo atau turun Jogja, masih 50-50. Kalau dilihat jamnya sih kayaknya Solo aja sih, biar bisa langsung nyambung naik kereta ke Blitar. Alhamdulillah teman-teman, kita udah selesai makan, kenyang banget, dan abis kenyang pasti ngantuk. Tapi sebelum tidur kita mau sholat dulu biar melek lagi, siapa tahu setelah ini ada momen-momen seru atau gimana gitu di sepanjang lintasan Trans Jawa. Tapi kecil kemungkinan sih, kemungkinan besar kita akan tidur karena kursinya bener-bener kayak sofa cuy, asli. Kalian harus cobain Brata Yudhistira kursi bus Celebes atau kursinya bus Sulawesian. Untuk toilet sebelah sini dan musola di sebelah sana. Kita ke musola dulu ya. Aku tadi beli air mineral ini 8.000 harganya. Karena air mineralnya di bus ini kecil banget. Unit yang tadi aku amati larinya nggak sampai 100, ya mentok 95, terus kadang 80 gitu. Tapi ya emang wajar sih, ini bukan bus baru, ini lahir tahun 2018, usianya sekitar 8-9 tahun. Dulu dia pekerja keras rute gunung dari Makassar, lewat Nrekang, lewat naik gunung sampai ke Toraja hingga Toraja Utara. Sebetulnya jaraknya nggak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 290 kilometeran aja. Berangkat malam dari Makassar jam-jam 9 gitu, nyampe Makale yo subuh teman-teman. Nggak terlalu lama kok, nggak terlalu jauh, cuma dia nanjak-nanjak. Dengan usianya 9 tahun dia masih bisa jalan. Suspensinya ya walaupun dibilang suspensinya agak unik sih tadi aku naik, tapi seru asli. Kapan lagi gak nyoba bus dengan kursi spek Celebes jalan di rute Pulau Jawa gini, apalagi Jakarta Jogja, tarifnya murah banget, Rp250.000 kita udah bisa naik bus dengan spek seperti ini. Wah, kalian harus cobain, bener-bener rasanya kayak sofa cuy. Kita sekarang langsung naik. Set. Wah, tangganya luas banget, enak banget, tapi makan space sih kayak gini. Udah pada naik sih, kurang satu aja. Bayangin teman-teman, hari ini aku benar-benar beruntung. 2 kursi spek sofa gini tak kuasai sendiri. Wah, asli enak banget ya Allah. Cuman 250 bisa nguasain 2 kursi kayak gini. Dan ini tuh bludru, jadi enak banget digesek-gesekin gini loh. Ya Allah, enak banget. Dan yang aku senang lagi, kacanya ini nggak ada stiker-stikernya, bener-bener clean. Ya walaupun kotor sih, tadi kena hujan atau kena apa gitu, tapi clean, nggak ada stiker, nggak ada apa-apa, enak lagi. Dan untuk ukuran bodi yang udah 9 tahun, ini nggak gemblodak loh teman-teman. Wah, salut sih buat New Armada yang bikin bodi kokoh kayak gini. Apalagi dulu riwayatnya bus ini tuh jalurnya nggak rata, bener-bener jalur yang dibuat kencang. 80 sudah gini di daerah Nrekang, Parepare, Makassar, Toraja, PP. Gugahan mas yo, Kartosuro yo. 22.40 kita berangkat dari kilometer 102. Di sebelah ini ada bus Mawar, bus Sapu Jagatnya Jakarta Surabaya. Ya, tapi ada yang lebih malam lagi sih, yaitu PO Mutiara sekarang, Mutiara Express jam 10 dari Pulau Gebang. Kalau ini kayaknya jam 8, jam 9.
Setelah berangkat dari rumah makan yang berada di rest area 102, bus langsung masuk di SPBU yang masih satu rest area. Di sini tuh banyak banget PO bus yang isi solar teman-teman. Termasuk di depan ini ada Mahardika yang tujuannya ke Wonogiri. Udah berangkat 2302, udah isi solar. Kita lihat bus yang masih ada di kilometer 102 untuk servis makan di rumah makan Taman Sari. Ada RM Line teman-teman sama Anura, 2 bus paling malam Jakarta Jogja. Jam 4.23 kita sekarang nurunin penumpang di Bawen. Langsung putar balik lagi berarti. Saat ini kita masih berada di seberangnya Terminal Bawen. Nggak tahu kenapa ya, dari tadi sepanjang dari bukan Jakarta ya, setelah 102 sampai di sini tuh aku mencatat kurang lebih ada 3 kali dia menepi teman-teman. Nah, kayak gini. Nggak tahu kenapa. Mungkin ada sesuatu di mesinnya. Dan sempat mati mesin tadi. 4.30 kayaknya persiapan berangkat lagi deh. Nah, alhamdulillah, semoga nggak terjadi apa-apa. Penurunan kedua, kita sekarang keluar tol dan masuk di Terminal Tingkir Salatiga. Sekarang jam berapa nih? 4.55. Terminal Tingkir ini dulunya luas banget teman-teman. Sekarang habis direnovasi jadi kecil, tapi malah efektif gini. Penumpang yang ingin menuju ke bus gak perlu jauh-jauh, cukup di sekitaran sini aja langsung naik bus ini. Dinaiknya di sini. Misalkan kita dini hari nyampe pun juga nyaman sih di Terminal Tingkir Salatiga nih. Lagi nurunin penumpang juga ada Blue Line. Oh, yang semalam barengan nih, yang semalam macet-macet bareng. Loh ya tau, dia berhenti cukup lama. Ini penumpangnya tinggal lantai 2, tinggal 2 orang nih. Kita coba ke bawah dulu, tak foto dulu mumpung clean dan aku belum dapet full footage-nya nih teman-teman. Ini ada bus Sinar Jaya masuk teman-teman, yang sleeper. Ini Salatiga. Dari kemarin pas aku naik U-Trans dingin banget yo. Coba kita lihat suhunya berapa di Terminal Tingkir Salatiga saat ini. Anjay, 16 derajat. Salatiga 16 derajat. Pantesan dari tadi tuh mesinnya mati ketika nurunin penumpang atau setiap berapa kilometer gitu dia berhenti. Ternyata ada problem di mesinnya teman-teman. Jadi temperaturnya naik, dia harus dikasih apa ya, pendingin gitu loh, kayak air gitu di mesinnya atau di radiatornya, kurang paham. Biasanya nggak kayak gini, biasanya itu aman-aman aja. Ya mungkin lagi sedang nggak enak badan bisnya nih. Suhunya dingin tapi mesinnya panas. Lagi diusahain sama krunya, semoga aja gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena aku ngejar kereta jam 6.47 dari Solo, harusnya bisa sih. Itu dibawain air lagi tuh teman-teman. Mesin udah nyala kembali teman-teman. Kita kembali ke atas. Jujur yo, di luar sama di dalam dinginan, di luar jauh. 16 derajat cuy. Salatiga kan, ngeri Salatiga. Dingin banget. Kita sekarang kembali ke bis ya.
5.08 kita kembali melanjutkan perjalanan dari Terminal Tingkir Salatiga. Bismillah, nggak terjadi apa-apa lagi teman-teman. Apalagi dari Salatiga menuju ke Solo kan dia menurun terus nih. Kalau tadi dari Ungaran atau dari Semarang dia naik, mungkin temperaturnya juga ikut naik. Bismillah, sehat-sehat yo. Sehat-sehat bro. Kita kembali lagi masuk tol via gerbang tol Salatiga. Ini sekarang jam menunjukkan pukul 5.12. Ya berarti kurang lebih sekitar nggak sampai sejam sih. Harusnya keburu ya kalau misalkan kita ngejar kereta dengan keberangkatan jam 6.40 atau 6.47 aku lupa. Ntar aku cek di KAI Akses. Dan aku masih belum beli tiket nih teman-teman. Ya takutnya ada apa-apa di bus ini. Kita nggak tahu juga. Nanti kalau udah turun di Kartosuro baru kita beli tiket. Matahari udah mulai nampak tuh teman-teman. Wih, cakep nih. Sunrise on the bus. Penumpangnya cuma 2 orang, satu di sini, satu di belakang sendiri. Serasa kayak bis private cuy. Langsung digaspol cuy, 120 tadi. Ini agak tikung, jadi dikurangin speednya. Keluar di gerbang tol Boyolali, jam sekarang menunjukkan pukul 5.31. Kita langsung ambil kiri via jalur bawah sampai ke Tugu Kartosuro teman-teman. Nah ini kita sekarang berada di lampu merah Mojosongo. Nah, dengan jalur ini nanti lurus langsung udah sampai di Tugu Kartosuro teman-teman. Kita persiapan dulu, prepare, jangan sampai ada barang-barang yang ketinggalan dan kita bisa langsung turun di Tugu Kartosuro. Wah, nyandak banget keretaku 642. Kalian aku closing di sini ya. Overall perjalanannya menurutku dengan tarif Rp250.000 di rute Jakarta Jogja ini worth it banget. Walaupun unitnya nggak bisa dibilang mudah lagi, tapi ini masih enak teman-teman. Suspensinya unik menurutku, nggak kayak 2542 pada biasa. Jadi kalau kena goncangan itu betul lagi gitu loh. Tapi empuk sih, enak sih. Dan untuk bodi dengan umur 9 tahunan bisa kita dengerin sendiri. Ini masih senyap ya, walaupun di atas beberapa gitu udah ada yang getar, tapi overall masih cukup nyaman. Dan yang paling juara adalah kursinya. Aduh, ini kursinya udah kayak sofa teman-teman. Kebetulan juga hari ini penumpangnya nggak banyak, tapi biasanya kalau segini diangkat atau diberangkatin itu biasanya yang dari sisi timurnya penuh. Apalagi ini kan hari Minggu, nanti malam mungkin akan full seat karena malam Senin teman-teman. Ini recommended untuk dicoba, cuman sayangnya pas perjalanan kali ini bisnya agak nggak enak badan. Tapi kalau udah dibenerin, wah bener-bener jauh sini larinya. Setelah lepas dari Salatiga tadi di atas 100 terus. Ini kayaknya penumpangnya tinggal aku doang deh. Yang di paling belakang tuh drivernya kedua. Ada satu lagi ding, penumpang yang belum belum turun di belakang kursi belakang kedua. Kita turun. Oh, di kursi belakang masih ada 2 orang. Tadi di Salatiga yang belakang tuh turun 3 orang, Mbak ya. Oh, masih 3 orang cuy. Berarti full seat yang bawah semalam.
Mas, makasih banyak yo. Siap. makasih ya, Mas. Oke. Kita pamitan sama Pak drivernya. Pak, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Maaf nggak bisa nemenin semalam, ngantuk gue loh. Saya juga tidur, Pak. Oh tidur ya? Mau makan. Oh iya siap. Hati-hati Pak ya. Yuk. Oke Pak, siap. Oke teman-teman, ini jam 5.48, bisnya udah sampai di Bundaran Kartosuro. Oke Pak, Mas, hati-hati. Wah bener-bener krunya ramah banget, asli. Menyenangkan sekali bis ini. Suka aku lihat naik bus yang limited edition kayak gini loh. Nah, bisnya ini unik. Nanti dia akan nganterin penumpang sampai ke Jogja, sampai ke Giwangan, Jombor. Lalu dia parkir lagi di Klaten dan start Klaten sekitar jam 3. Ini aku udah pesen kereta pulang ke arah Blitar, tapi nyambung dari Blitar ke dari Solo Purwosari ke Madiun ke Blitar biar tarifnya hemat, bisa dapat setengahnya. Ini aku udah pesen dan keberangkatan kurang lebih sekitar 55 menit lagi. Kita sekarang menuju ke stasiun Purwosari. Dari sini mungkin sekitar 5 atau 6 kiloan. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.